Seorang gadis gemuk bernama Simi tiba di rumah pedesaan kerabatnya pada hari Senin. Bibi Claudia senang memiliki keponakannya di sini, meskipun rumah masih dalam tahap renovasi. Claudia adalah seorang ahli gizi terkenal dan penulis buku tentang penurunan berat badan. Simi ditempatkan di kamar Philip, anak laki-laki Claudia. Dia merasa canggung karena tidak ingin merepotkan siapapun. Tiba-tiba Claudia bertanya mengapa Simi datang pada mereka tepat sebelum Paskah. Simi hanya ingin mengunjungi bibinya yang belum pernah dilihatnya selama bertahun-tahun sejak bercerai. Simi berencana untuk tinggal tepat seminggu, tetapi Claudia mengatakan bahwa mereka terbiasa merayakan Paskah secara eksklusif dalam lingkaran keluarga kecil, jadi Simi harus pergi pada Jumat. Kemudian gadis itu menelepon ibunya yang bertanya apakah dia sudah berbicara dengan bibi Claudia tentang diet. Simi belum bertanya karena dia merasa malu. Selama makan malam, semua anggota keluarga berkumpul di meja. Simi mengambil porsi yang sangat kecil untuk dirinya sendiri. Philip, putra Claudia, tetap diam dan terlihat suram. Ibunya terlalu memanjakannya seolah-olah dia masih anak kecil. Claudia dan suaminya, Stefan, tidak makan. Mereka menahan diri dari makan malam sampai akhir puasa. Simi tidak tahu bahwa mereka religius. Sebelum tidur gadis itu memeriksa dirinya di cermin, dia benci dengan penampilannya. Tiba-tiba Philip masuk, Simi merasa sangat tidak nyaman berbagi kamar dengannya. Philip jelas tidak senang juga, mengira Simi menyukainya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya kesempatan. Malam itu Simi membaca buku hingga larut malam, tetapi ketika dia mendengar langkah-langkah, dia mematikan senter. Claudia masuk ke kamar membawa air untuk putranya dan mengambil ponselnya untuk melihat apa yang dia lakukan. Jelas ada sesuatu yang salah di rumah ini. Tengah malam Simi terbangun dan turun ke bawah. Pada suatu titik perhatiannya tertarik pada suara yang berasal dari kamar bibi dan paman. Simi tidak tahan dan memutuskan untuk mengintip mereka. Selasa datang awal di pagi hari. Simi pergi jogging ke hutan. Karena kelebihan berat badannya, dia tidak bisa lari jauh. Pada suatu titik, Simi melihat struktur besar yang terbuat dari cabang dan mendekatinya. Di dekatnya berdiri sebuah jeriken bensin dan ransel seseorang yang terbuka. Di dalamnya ada pakaian dan sebatang coklat, tetapi gadis itu berhasil mengendalikan keinginannya. Claudia sudah menyiapkan sarapan yang lezat. Melihat makanan, perut Simi bergumam. Stefan juga berolahraga diam-diam dari istrinya. Dia makan hidangan yang dilarang selama puasa. Simi bertanya tentang cabang-cabang di hutan. Stefan menjawab bahwa mereka berencana untuk menyalakan api unggun Paskah. Menolak untuk makan, Simi pergi mandi di kamar. Di sana gadis itu menemukan Claudia yang memutuskan untuk membuka barang-barang keponakan itu. Melihat bukunya sendiri di dalam ransel, Claudia menebak bahwa keponakannya berada di sini untuk mencari bantuan menurunkan berat badan. Itu membutuhkan waktu dan Claudia saat ini terlalu sibuk, tetapi dia bersedia memberi keponakannya beberapa saran yang berguna. Kemudian Simi mengirim pesan teks kepada ibunya yang bertanya bagaimana keadaannya. Simi menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Gadis itu mendekati jendela dan memperhatikan pasangan suami istri yang sedang bertengkar tentang sesuatu. Claudia memasuki rumah dan bertanya kepada Simi apakah dia telah melihat Philip. Pemuda itu menghilang. Claudia sangat khawatir karena dia tidak pernah membiarkan anaknya pergi sendirian. Sebentar lagi akan gelap, jadi mereka harus segera menemukannya. Ternyata sepanjang waktu Philip berada di dekat struktur yang terbuat dari cabang. Kemudian di rumah, Claudia yang merasa sangat lega menawarkan bantuan kepada keponakannya untuk menurunkan berat badan. Gadis itu dengan berterima kasih memeluk bibinya. Claudia tidak lagi keberatan dengan Simi tinggal di rumah mereka hingga Minggu Paskah. Selama makan malam, Philip seperti biasa terlihat suram, dan ibunya terlalu memanjakannya. Simi terkejut ketika bibinya meninggalkannya tanpa makan malam. Selain itu, Claudia ingin membuat Simi berpuasa hingga Paskah untuk membersihkan tubuhnya. Setelah itu, dia akan bisa beralih ke diet rendah kalori. Saat ini, Simi harus cukup dengan hanya minum air, yang tak tertahankan bagi dirinya untuk melihat hidangan-hidangan yang menggoda setelah makan malam. Sementara membersihkan piring kotor, Simi hampir tidak tahan untuk tidak makan sisa-sisa. Bibi Claudia meminta Simi untuk berdiri di atas timbangan dan kemudian mengukur parameter tubuhnya. Mulai saat itu, Simi akan aktif menurunkan berat badan. Claudia memperingatkan gadis itu bahwa jika dia tidak serius, mereka semua akan berhenti membantunya.
Di kamar, Simi melihat tikus di bantalnya dan ketakutan. Claudia menegaskan bahwa kadang-kadang hal seperti itu terjadi di pedesaan, tetapi Simi tahu pasti bahwa Philip yang melakukannya. Untuk alasan tertentu, dia tidak suka padanya sejak awal. Simi meminta izin untuk tidur di ruang tamu. Di tangga, dia berpapasan dengan Stefan yang mengatakan bahwa dia tidak perlu menurunkan berat badan karena dia sudah cantik. Rabu datang. Claudia menyiapkan sarapan berkalori tinggi untuk putranya sementara Simi hanya minum air. Sepertinya Philip menikmati melihatnya menderita. Sepanjang hari, Simi mencoba segala cara untuk mengalihkan pikirannya dari makanan. Melihat pembungkus coklat di barang bawaan keponakan itu, Claudia sangat tidak puas dan sudah menyesal setuju membantunya. Simi mengatakan bahwa mungkin Philip yang menanamkan pembungkus itu, tetapi Bibi tidak percaya padanya. Simi memohon untuk kesempatan lain. Claudia setuju dengan enggan, tetapi dengan syarat bahwa Simi tidak boleh mematahkan diet lagi. Kemudian Simi melihat Claudia mengompres dingin memar di wajah putranya. Selama makan malam, gadis itu bertanya apa yang terjadi. Stefan menjawab bahwa Philip jatuh di hadapan ibunya. Pemuda itu selalu menundukkan mata dan berbicara sedikit. Sekarang hanya dia yang diizinkan makan malam. Stefan mencoba menggoda Simi dengan makanan, tetapi gadis itu mengatakan bahwa dia tidak lapar. Tentu saja itu bohong. Setiap malam, Claudia menimbang keponakannya dan mencatat kemajuannya. Simi mulai mencurigai bahwa Philip sebenarnya tidak jatuh, tetapi Stefan yang melakukannya. Namun, Claudia yakin bahwa dia tidak mampu melakukan hal seperti itu. Merayakan penurunan berat badan pertama, Bibi Claudia memberikan Simi sebuah liontin berbentuk amulet batu yang konon menekan lapar. Claudia percaya bahwa keponakannya akan berhasil. Malam ini Simi harus tidur di kamar Philip lagi karena Claudia berencana bekerja sampai larut di ruang tamu. Claudia sedang menulis buku baru yang didedikasikan untuk masakan dari budaya kuno, tetapi karena kompleksitas topik tersebut, dia belum menemukan penerbit. Simi tidak bisa tidur karena lapar, dan tentu saja amulet tidak membantu meredakan nafsu makannya. Gadis itu pergi ke dapur untuk minum air, tidak bisa menahan diri, dia membuka lemari es yang kosong. Stefan mendekat dari belakang dan mengatakan bahwa dia juga tidak bisa menahan diri, dia terus-menerus memikirkan makanan sehingga dia mengerti Simi lebih baik daripada orang lain. Ketika Stefan mulai memuji dan bertindak secara gigih, Simi dengan tajam melukainya. Pagi-pagi Simi terbangun dari mimpi buruk ini. Sudah Kamis pagi kali ini ketika Simi membuka lemari es, itu penuh dengan makanan. Claudia sedang menyiapkan sarapan, mengingatkan keponakannya bahwa dia tidak boleh makan apapun. Stefan masuk ke dapur seolah-olah tidak ada yang terjadi dan mengumumkan bahwa dia akan pergi berburu. Claudia meminta suaminya untuk membawa Philip bersamanya, dia sangat ingin anaknya membangun hubungan dengan ayahnya. Namun, Philip sebaliknya tidak ingin sendirian dengan Stefan tetapi dia tidak bisa menentang ibunya. Simi meminta izin untuk pergi bersama mereka. Mereka berburu kelinci. Stefan mengajarkan Philip cara menembak, pemuda itu melakukan semuanya dengan diam meskipun dia tidak ingin menyakiti hewan-hewan itu. Stefan tersinggung oleh ketidakpastian anak tirinya. Setelah berburu, Stefan meminta Simi untuk membantunya membuka kulit kelinci. Tiba-tiba Simi bertanya mengapa dia tidak menyukai Philip. Pria itu menghindari jawaban langsung. Dia tidak suka bagaimana putra tirinya itu berperilaku selama berburu. Sebelum Simi pergi, Stefan mengatakan bahwa dia baik. Gadis itu begitu putus asa untuk makan sehingga dia bersedia mencoba jeroan tetapi masih berhasil menahan diri. Ada sesuatu yang jelas salah di rumah, dan dengan setiap hari yang berlalu, itu menjadi semakin jelas. Ketika Simi masuk ke kamar, dia menemukan Philip menangis. Dia memanggilnya sapi dan mencoba mengusirnya, tetapi dia tidak pergi ingin mendukungnya. Philip membenci dan takut pada Stefan tetapi lebih takut pada ibunya sendiri yang dianggapnya sebagai seorang psikopat. Setiap kali Philip memiliki teman, ibunya mentransfernya ke sekolah lain, dan sekarang mereka telah pindah dari kota sama sekali. Simi pikir itu adalah nonsense dan pergi, namun keraguan mulai merayap ke dalam pikirannya. Apakah Claudia memiliki sesuatu yang disembunyikannya? Ketika Claudia mengukur parameter tubuh keponakannya lagi pada malam hari, dia melihat bahwa Simi tampak berpikir. Gadis itu dengan jujur memberitahu bibinya apa yang dia bicarakan kepada Philip dan bahwa dia takut ibunya mungkin akan menyakitinya. Setelah kata-kata ini, Claudia menangis,
mengatakan kepada Simi bahwa Philip menderita gangguan mental dan rentan terhadap paranoia. Akhir-akhir ini dia semakin buruk, jadi Claudia harus terus-menerus mengubah sekolah atas permintaan guru. Simi mengambil tangan bibinya sebagai tanda dukungan. Mereka harus saling percaya. Gadis itu tidak bisa berhenti memikirkannya sebelum tidur. Seperti biasa, Claudia membawa air untuk putranya dan memeriksa ponselnya. Simi mengetahui bahwa ibunya akan segera melakukan sesuatu yang buruk, dan dia mulai mengancam Simi, menuntut untuk mengetahui apa yang direncanakan ibunya. Namun, Simi tidak tahu apa-apa. Jumat tiba, dan Simi semakin sulit untuk menahan diri ketika dia melihat makanan lezat. Dia melihat keluar jendela dan melihat bibi Claudia mengubur sesuatu di luar. Kemudian, Simi menemukan boneka voodoo dan foto Philip setelah menggali lubang itu. Dia segera menelepon ibunya yang menjelaskan bahwa bibi Claudia tertarik pada esoterisme, tetapi itu tidak berbahaya. Simi ingin meminta ibunya menjemputnya, tetapi Claudia masuk, mengganggu percakapan mereka. Simi pura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kemudian, Claudia meminta Simi untuk membantunya menyiapkan segalanya untuk Paskah. Gadis itu tidak bisa menemukan teleponnya di mana-mana ketika Claudia sebentar meninggalkan. Simi mulai mencari teleponnya dan barang-barangan, curiga bahwa mungkin dia yang mengambilnya. Philip mungkin benar tentang dirinya membuka lemari dan menemukan folder di kamar Stefan dan Claudia berisi materi tentang diet dan esoterik. Tampaknya keterkaitan Claudia dengan hal-hal kebudayaan itu telah terlalu jauh. Perhatian khusus diberikan pada topik, makan daging manusia. Simi tahu dia tidak aman di sini tetapi mencoba untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kemudian di kamar, dia bertanya pada Philip apakah dia ingin melarikan diri, namun pemuda itu tidak lagi percaya pada Simi karena dia telah memberitahu ibunya tentang percakapan mereka sebelumnya. Setelah mengunci gudang, Stefan masuk ke rumah. Sepanjang waktu, Simi mengamatinya melalui jendela dan tahu bahwa semua kunci ada di sakunya. Jumat adalah hari berpuasa, tetapi pengecualian dibuat untuk Philip. Claudia memasak kelinci yang telah ditangkap putranya. Tiba-tiba, Simi mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri dietnya karena dia tidak tahan lagi dengan kelaparan. Claudia memerintahkan keponakannya untuk tetap mengendalikan dirinya sendiri. Philip mendorong piringnya ke arah Simi. Dia tidak ingin makan dan bersedia membagi makanannya dengan Simi yang tidak tahu bagaimana cara bersikap pada saat itu. Perbuatan putranya membuat Claudia sangat marah. Dia memerintahkan putranya dengan nada perintah untuk mengambil kembali piringnya, tetapi pemuda itu tidak patuh bahkan ketika ayah tirinya berteriak padanya. Kemudian Claudia menamparkan Philip hampir menangis. Simi memohon pada Philip untuk mengambil kembali piring itu. Pemuda yang sudah diambang harus melakukannya dan memakan semua. Simi sangat lapar sehingga dia mulai makan pasta gigi. Bibi Claudia masuk ke kamar mandi dan mengatakan bahwa mereka harus melanjutkan diet pada Paskah. Mereka akan berkumpul lagi untuk makan malam dan menjadi satu keluarga. Di malam hari, Simi mencuri kunci dari saku Stefan, memasuki kamar, dia menyaksikan Claudia menangis sambil memberitahu putranya betapa dia sangat mencintainya dan melakukan semua ini untuk kebaikannya. Ketika Claudia pergi, Simi menunjukkan kunci pada Philip. Mereka sepakat untuk melarikan diri jam 6 pagi. Tiba-tiba, Philip bertanya kepada Simi mengapa dia begitu ingin menurunkan berat badan dan tidak bisa mencintai dirinya sendiri seperti dia. Simi memintanya untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Saat bangun pagi, Simi menyadari dia telah terlambat bangun. Philip tidak ada di kamar. Keluar rumah, dia melihat kunci gerbang tergeletak di tanah. Hari itu Sabtu, dan Stefan dan Claudia merasa lega ketika mengetahui bahwa Philip telah melarikan diri ke ayahnya di Vienna. Simi bertanya-tanya mengapa Philip tidak membangunkannya. Dia mendekati Stefan dan memintanya untuk membawanya pulang ke Vienna hari ini. Stefan sedih bahwa Simi tidak akan tinggal bersama mereka untuk Paskah, tetapi tetap setuju untuk membawanya. Kemudian gadis itu menulis pesan kepada Philip bertanya mengapa dia pergi tanpa dia. Sebagai jawaban, Philip mengirimkan foto yang tidak senonoh dan memanggilnya sapi. Claudia sedih karena kepergian putranya dan sangat menyesali tamparan itu. Dia meminta maaf pada Simi karena harus menyaksikannya sebelum Sim pergi. Claudia menyarankan agar keponakannya tetap meneruskan diet, tetapi tanpa fanatisme. Mungkin seminggu berpuasa terlalu berlebihan. Setelah beberapa pemikiran, Simi memutuskan untuk tinggal untuk Paskah.
Stefan mengatakan bahwa Claudia percaya pada mistisisme dan mengamati tradisi, jadi mereka harus mengambil liburan itu dengan serius. Di malam hari setelah menata meja, Claudia menyisir rambut keponakannya, sementara Stefan menyiapkan semua atribut yang diperlukan. Bibi memberikan Simi blus cantik. Itu tidak biasa bagi gadis itu untuk melihat dirinya dengan riasan. Tengah malam, Minggu Paskah, Claudia, Stefan, dan Simi akan makan malam di bawah langit terbuka. Mereka bergandengan tangan, dan Claudia berdoa. Meja dikelilingi oleh obor, dan ada banyak makanan lezat di meja. Hari itu, Bibi memperbolehkan Simi makan sebanyak yang dia inginkan. Simi ragu untuk waktu yang lama sebelum mencicipi gigitan pertama. Semua orang mulai makan dalam diam. Setelah selesai, Claudia menyarankan keponakannya untuk tinggal lebih lama, tetapi dia tidak bisa karena sekolah dimulai pada hari Senin. Menghapus riasan di depan cermin, Simi menangis. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Perhatiannya tertuju pada pisau lipat Philip yang tergeletak di lantai. Simi memutuskan untuk mengirim pesan kepada Philip. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa foto yang dia kirimkan sebelumnya diambil dari gudang. Mencoba tidak membuat kebisingan, Simi meninggalkan rumah dan memecahkan kunci gudang, masuk ke dalam. Di sana dia menemukan Philip tidak bernyawa. Simi terkejut menyadari bahwa Philip adalah hidangan utama untuk Paskah. Mendekat dari belakang, Stefan memeluk Simi menenangkannya. Dia yakin gadis itu tahu apa yang terdiri dari hidangan utama itu, tetapi tentu saja dia tidak tahu apa-apa. Stefan hanya ingin Simi tetap diam tentang apa yang terjadi di sini. Besok dia akan menelepon polisi dan mengatakan bahwa Philip telah melarikan diri lagi. Tidak bisa menahan diri, Simi mengambil benda tajam dan menyerang Stefan, melukainya. Simi mencoba melarikan diri, tetapi Bibi dan Stefan mengejarnya dengan senapan. Simi berlari melalui hutan ketika tiba-tiba dia tersandung dan jatuh. Pengejarnya dekat karena Simi tergeletak di tanah, namun gadis itu tidak bisa tinggal lama di sana, dan berdiri karena kakinya yang terluka dia berjalan maju. Karena kakinya yang terluka, dia berjalan dengan terpincang-pincang, muncul ke jalan. Simi melihat struktur ranting untuk api unggun Paskah. Saat itulah lampu depan mobil pengejaran menerangi. Simi tidak bisa melarikan diri jauh. Claudia sudah berlari setelahnya. Karena sesak napas, gadis itu tidak bisa pergi lebih jauh. Bibi mengira dia bersembunyi di balik ranting-ranting. Claudia mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang luar biasa dan Philip sekarang akan bersama mereka selamanya. Ketika gadis itu menolak untuk keluar, Claudia menuangkan bensin ke ranting-ranting itu. Ternyata itu jebakan. Menyelinap keluar dari belakang, Simi menyiram bahan bakar ke Claudia dan menyalakan api. Dia dengan tenang menonton usaha Bibi untuk melarikan diri. Pagi hari tiba, Simi mendekati Stefan yang terluka dan duduk di sampingnya. Dia memberinya senapan dan memintanya untuk mengakhiri penderitaannya. Simi menyentuh amulet yang diberikan oleh bibinya karena luka-lukanya, Stefan meninggal. Beginilah dimulai hari Minggu Paskah.